kita jumpai di lingkungan pengolahan dan operasi. Dan juga SSOP menjadi dasar bagi implementasi HACCP yang ada di UPI. Teman-teman juga harus tahu nih kira-kira apa sih dasar acuan dari SSOP? Dasar acuan dari SSOP adalah Kemenkp nomor 52A tahun 2013 yang di dalamnya ada 7 butir poin. Poin yang pertama adalah persyaratan umum, yakni unit pengolahan ikan harus memiliki sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup Good Manufacturing Practices atau GMP, Standard Sanitation Operating Procedure atau SSOP, Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Butir yang kedua adalah persyaratan lokasi dan bangunan. Yang ketiga adalah peralatan dan perlengkapan. Yang keempat adalah pekerja. Yang kelima adalah penanganan hasil perikanan. Yang keenam adalah pengepakan dan pengelabelan. Serta yang tujuh adalah HACCP atau HACCP. Kira-kira perencanaan adanya SSOP itu apa ya teman-teman? Perencanaan untuk adanya SSOP diantaranya adalah yang pertama untuk memberikan penjelasan tentang apa itu sanitasi. Yang kedua adalah memberikan jadwal untuk melakukan sanitasi. Yang ketiga memberikan landasan untuk monitoring secara rutin. Yang keempat mendorong perencanaan untuk menjamin pelaksanaan tindakan koreksi dilakukan. Yang kelima mengidentifikasi tren dan mencegah terjadinya kembali. Yang keenam menjamin setiap orang dari tingkat manajemen hingga pekerja pabrik paham tentang apa itu sanitasi. Dan yang terakhir adalah memberikan materi yang konsisten pada saat pelatihan karyawan. Dalam menerapkan SSOP terdapat 8 kunci persyaratan sanitasi. Yang pertama adalah keamanan air dan es. Yang kedua adalah kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Yang ketiga adalah pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat adalah menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Yang kelima adalah proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Yang keenam adalah pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. Yang ketujuh adalah pengawasan kondisi kesehatan personil. Dan yang kedelapan adalah pengendalian pes. Untuk SSOP yang pertama, yakni keamanan air dan es, itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari air yang digunakan di lingkungan pengolahan. Yang kedua adalah untuk menggambarkan manajemen suplai air dan juga mutu air. Serta yang ketiga adalah untuk mencegah kontaminasi pada air dan es yang digunakan untuk pengolahan. Untuk SSOP yang kedua atau kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, dilakukan untuk terciptanya kebersihan agar adanya pemeliharaan dari kotoran secara efektif. Lalu juga untuk memelihara kondisi hygiene yang ada pada permukaan. Dan yang paling penting adalah mencegah kontaminasi pada produk. Untuk persyaratan dari permukaan yang kontak dengan pangan, yang pertama adalah harus non-toksin. Yang kedua non-absorban atau mudah dikeringkan. Yang ketiga adalah tahan karat. Dan yang keempat adalah tahan terhadap pembersihan dan bahan sanitasi. Serta jika menggunakan fabrikasi atau kain, harus mudah dibersihkan dan permukaannya harus halus. Dalam menjadikan suatu permukaan yang kontak dengan bahan pangan, terdapat bahan-bahan yang harus dihindari. Yang pertama adalah kayu karena bersifat absorban dan dapat menimbulkan bakteri. Yang kedua adalah besi karena dapat terjadi korosi. Yang keempat adalah brass atau copper zinc alloy karena dapat terjadi reaksi molekuler dan dapat terjadi korosi. Dan yang terakhir adalah galvanized metal karena dapat terjadi korosi dan juga larutnya bahan kimia. Terdapat 5 tahap dalam pembersihan dan sanitasi. Yang pertama adalah dry clean, yang kedua adalah pre-rinse, yang ketiga adalah detergent application, yang keempat adalah post rinse, dan yang kelima adalah sanitation atau sanitasi. Untuk SSOP yang ketiga atau pencegahan kontaminasi silang dilakukan untuk mencegah adanya kontaminasi pada bahan baku dari lingkungan pabrik dan juga personil. Lalu juga untuk mencegah kontaminasi antara produk akhir dan bahan baku, serta dapat membedakan secara jelas antara bahan baku dan produk cup dengan adanya penanganan, penyimpanan, pengolahan, dan desain layout. Untuk SSOP yang keempat atau menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet dilakukan untuk memastikan tingkat hygiene dari karyawan. Lalu juga untuk memastikan bahwa setiap karyawan dapat melaksanakan prosedur hygiene mencuci tangan. Dan yang paling penting adalah untuk mencegah kontaminasi antara bahan
kontaminan dilakukan untuk menjamin bahwa produk dan bahan kemasan pangan serta permukaan yang kontak dengan bahan pangan terproteksi dari mikrobial, bahan kimia, dan juga kontaminan fisik. Untuk SSOP yang keenam atau pelabelan penyimpanan dan penggunaan bahan-bahan toksin dilakukan untuk menjamin bahwa penggunaan, pelabelan, dan penyimpanan bahan toksin adalah benar untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk. Untuk SSOP yang ketujuh atau pengawasan kondisi kesehatan personil dilakukan untuk mengelola dari kondisi personil yang apabila dilihat tanda-tanda penyakit, luka, atau kondisi lain yang bisa saja menyebabkan kontaminasi terhadap produk. Untuk SSOP yang terakhir atau yang ke-8 adalah pengendalian pes. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya pes ke dalam unit pengolahan ikan dan juga mencegah pes masuk dari sumber pembuangan, dan juga untuk mengendalikan lingkungan pes serta untuk adanya pembasmian dan juga pemusnahan dari pes.